되는데. 뭐야? 여기 어디야? 아, 머리야. 일어나 보시오. 뭐야, 지금? 뭐야? 뛰시오. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel The Diplomat Review. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur film Live Up to Your Name. Sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Yun yang masih merasa bingung bertanya kepada Hyuim mengapa mereka berada di hutan. Hyuim pun menjelaskan bahwa mereka sedang berada di Joseon. Mendengar jawaban Hyuim, tentunya Yun tidak langsung mempercayainya dan ia memutuskan untuk pergi karena ia harus segera ke rumah sakit untuk mengoperasi Hara. Saat sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang penduduk Joseon yang sedang melintas. Ia pun segera menanyakan arah untuk pergi ke Seoul kepada orang tersebut. Namun, orang yang ia tanya tampak kebingungan dan mengatakan bahwa tempat ini adalah Joseon. Hal ini membuat Yun semakin bingung. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, sehingga ia sampai ke sebuah pasar yang membuatnya dikerumuni banyak orang karena ia mengenakan pakaian yang berbeda dari warga di sana. Karena penampilannya yang berbeda, ia pun dianggap gila oleh warga di sana. Akibat panik dan bingung, akhirnya membuat Yun merasa pusing, sehingga ia pun terjatuh di tengah kerumunan. Ia juga hampir tertabrak oleh seorang tentara kerajaan yang sedang melaju menggunakan kuda. Beruntung, Hyuim tiba di waktu yang tepat dan kembali menyelamatkan nyawa Yun. Setelah mengalami semua itu, akhirnya Yun pun mempercayai semua perkataan Hyuim sebelumnya, dan terpaksa ia pun harus ikut dengan Hyuim. Saat mereka beristirahat, Hyuim berkata kepada Yun bahwa ia juga tidak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Ia juga merasa kebingungan pada saat pertama ia tiba di Seoul. Yun yang masih tampak tak percaya, tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terdiam. Setelah sekian lama diam, akhirnya Yun berbicara dan memaksa Hyuim untuk membawanya kembali ke Seoul. Namun, Hyuim tak menghiraukannya karena ia juga tidak tahu cara untuk membawa Yun kembali ke Seoul dan memutuskan untuk pergi. Yun yang tak punya pilihan akhirnya menuruti Hyuim dan meminta Hyuim untuk menjaganya selama ia berada di Joseon. Setelah bernegosiasi, akhirnya Hyuim menurutinya. Ia juga memberikan Yun pakaian bangsawan yang telah ia curi sebelumnya. Singkat cerita, Yun pun segera mengganti pakaiannya agar tidak menjadi pusat perhatian. Sesaat setelah selesai, Hyuim pun kembali terpesona ketika melihat betapa cantiknya Yun memakai pakaian tersebut. Setelah tertegun sesaat, Hyuim pun langsung mengajak Yun untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Hyuim terkejut setelah melihat gambar wajahnya terpasang di sebuah dinding. Diketahui ternyata ia telah menjadi seorang buronan di kerajaan tersebut. Menyadari hal itu, Hyuim langsung berusaha bersembunyi dan menyelinap hingga sampai ke klinik Hamenseo yang terlihat sepi. Setelah sampai, ia menyuruh Yun menunggunya di sana karena ia harus bertemu dengan Suhi yang merupakan asistennya. Setelah beberapa saat, akhirnya Hyuim pun berhasil menemukan Suhi. Melihat kedatangan Hyuim, Suhi pun langsung senang karena ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Hyuim. Suhi mengatakan bahwa kerajaan Joseon sedang tidak aman karena sehari setelah Hyuim kabur, Jepang datang untuk menyerbu kerajaan. Selain itu, ia juga mendapatkan informasi bahwa Reki telah dimutasi ke Hamenseo untuk menggantikan Hyuim sebagai dokter bagi rakyat miskin. Reki yang tak terima dengan hal itu, berusaha menemukan Hyuim agar ia bisa kembali ditugaskan ke wilayah kerajaan. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seseorang datang untuk menemui Suhi sehingga membuat Hyuim langsung segera pergi. Di sisi lain, Yun yang masih menunggu Hyuim tak sengaja bertemu dengan Reki yang sedang lewat. Reki yang tak pernah melihat Yun sebelumnya merasa penasaran dan bertanya kenapa Yun berada di tempat itu. Yun yang kebingungan menjawab bahwa ia seorang pasien yang ingin berobat. Setelah menjawab pertanyaan Reki, Yun segera pergi dari tempat itu.
Ia pun tiba di suatu tempat yang memperlihatkan para wanita sedang mengolah obat-obatan tradisional. Di sana, ia merasa kagum setelah melihat hal tersebut. Namun tak berselang lama, ia mendengar seorang anak kecil berteriak meminta tolong karena ayahnya sedang sekarat. Ia pun langsung bergegas dan menerobos kerumunan untuk memeriksa pria tersebut. Ternyata pria itu dalam kondisi kritis sehingga Yun harus melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawanya. Diketahui, Yun sendiri selalu membawa peralatan medis di dalam tasnya. Melihat Yun yang sedang memeriksa dan mengeluarkan peralatan yang ia bawa, para warga yang menyaksikan langsung keheranan. Seperti yang pernah kita bahas di part sebelumnya, diketahui bahwa pada masa dinasti Joseon, wanita tidaklah diperbolehkan untuk menjadi seorang dokter, sehingga warga yang melihat Yun langsung keheranan dan menganggap Yun sebagai mata-mata Jepang. Singkatnya, pada saat akan membedah pria tersebut, Hyuim tiba-tiba menangkap tangan Yun dan segera menggantikannya untuk mengobati pria itu. Karena keadaan yang mendesak, Hyuim pun langsung melakukan tindakan akupuntur. Tak lama kemudian, pria itu pun sadar dari masa kritisnya. Warga yang menyaksikan hal tersebut langsung menyambut Hyuim yang telah lama tak mereka jumpai. Di sini, Hyuim meminta maaf kepada warga karena ia telah meninggalkan mereka. Namun, ia berkata kepada para warga yang merindukannya bahwa ia harus kembali untuk menyelesaikan urusannya. Ia juga berjanji bahwa ia akan segera kembali jika urusannya telah selesai. Disinilah Yun mulai mempercayai bahwa Hyuim merupakan seorang dokter asli, di mana sebelumnya ia menganggap Hyuim hanyalah seorang dokter palsu. Di lain sisi, semua orang-orang dekat Yun di kota Seoul berusaha menghubungi Yun. Namun, usaha mereka selalu gagal. Selain itu, Hara yang harus dioperasi masih menunggu kedatangan Yun yang tak kunjung tiba di rumah sakit. Ia tidak ingin dioperasi oleh dokter lain selain Yun. Ia percaya bahwa Yun akan menepati janji untuk menyelamatkannya. Kita juga diperlihatkan bahwa rekaman CCTV saat Hyuim menyelamatkan Hara sudah menyebar hingga sampai kepada pemilik rumah sakit Shinhee yang bernama Mr. Sun. Mr. Sun yang melihat rekaman tersebut berusaha mencari keberadaan Hyuim untuk merekrutnya. Kembali ke dinasti Joseon, di mana berita kembalinya Hyuim telah menyebar hingga sampai ke telinga Reki. Mendengar hal tersebut, Reki pun senang karena ia merasa bahwa ia akan segera kembali ke pusat kerajaan setelah berhasil menangkap Hyuim. Ia pun langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Hyuim hidup-hidup. Selain itu, Dochil yang memiliki dendam karena Hyuim pernah menolak mengobati ibunya juga mendengar bahwa Hyuim telah kembali bersama seorang wanita yang pernah dilihat adiknya ketika berada di kerumunan pasar. Ia merasa bahwa ini merupakan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Singkatnya, saat Dochil sedang bersama adik serta dua orang rekannya, tak sengaja bertemu dengan Yun yang sedang berjalan sendiri. Dochil pun langsung menanyakan keberadaan Hyuim kepada Yun. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa Hyuim adalah dokter jahat yang hanya mementingkan kekuasaan dan uang. Yun yang mendengar hal itu, tentunya tak percaya dengan apa yang dikatakan Dochil dan berusaha menyembunyikan keberadaan Hyuim, sehingga membuat Dochil marah dan langsung berusaha menangkap Yun. Yun yang cerdik langsung menyemprotkan obat bius yang selalu ia bawa ke wajah Dochil dan rekan-rekannya sehingga membuat mata mereka perih dan sulit melihat untuk sesaat. Yun pun langsung berusaha lari sehingga ia berhasil bertemu dengan Hyuim yang sedang mengecek hartanya yang ia sembunyikan di suatu gudang. Namun, Dochil berhasil mengikuti Yun sehingga ia menemukan keberadaan Hyuim. Dochil berserta rekan-rekannya langsung mengepung Hyuim dan Yun sehingga mereka berdua tidak bisa kabur. Di sini, Dochil dan rekan-rekannya serta Yun pun dikagetkan ketika melihat harta Hyuim yang sangatlah banyak. Setelah tertegun untuk sesaat, Dochil kembali menceritakan bahwa Hyuim adalah seorang dokter yang rakus dan hanya mementingkan uang. Hal ini membuat Yun mulai terpengaruh dan tidak menyukai Hyuim. Tak lama setelah itu, Dochil pun langsung menyalakan api untuk membakar gudang itu dan membiarkan Hyuim dan Yun terkunci di dalamnya. Pada saat Dochil dan rekan-rekannya selesai mengunci gudang tersebut, tiba-tiba muncul orang-orang suruhan Reki yang ingin menangkap Hyuim secara hidup-hidup. Orang-orang tersebut meminta Dochil agar membukakan pintu gudang.
Namun, Docil yang menginginkan Hyuim mati di tangannya berusaha menghalangi sehingga perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Di sisi lain, Hyuim dan Yun yang sedang berada di dalam gudang terus berusaha mencari jalan keluar. Yun yang panik langsung melepaskan pakaian yang ia gunakan untuk memadamkan api. Namun, Hyuim tidak melakukan apa-apa selain meratapi harta yang telah ia kumpulkan sejak lama dilalap oleh api. Melihat hal itu, Yun langsung merasa kecewa dan marah kepada Hyuim. 뭐하셔? 당신 뭐 하는 사람인지 잊었어? 의사한테 손... Sesaat Yun yang sedang marah kepada Hyuim, tiba-tiba mereka pun tertimpa oleh atap gudang tersebut dan langsung menghilang. Menyadari atap gudang itu runtuh, Docil dan rekan-rekannya serta para orang-orang suruhan Reki langsung memasuki gudang tersebut untuk mengecek keberadaan Hyuim dan Yun. Namun, mereka dikagetkan karena Hyuim dan Yun telah menghilang. Para pengawal Reki pun langsung menyampaikan kepada Reki bahwa Hyuim kembali menghilang dan memberikan sebuah sepatu yang ternyata sepatu tersebut adalah milik Yun yang tertinggal. Selain itu, orang suruhan Hyojun juga menemukan tas yang dimiliki Yun dan segera memberikan tas itu kepada Hyojun. Pada saat membuka tas tersebut, Hyojun menemukan sebuah foto yang dimana ia mengetahui orang yang ada di dalam foto tersebut. Diketahui di akhir film, ternyata Hyojun merupakan seseorang yang juga pernah melakukan perjalanan waktu pada 20 tahun silam. Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan ternyata Hyuim dan Yun kembali berteleportasi ke tahun 2017. Sesaat sadar, mereka telah kembali ke kota Seoul, di mana keduanya terjepit di antara dua buah bus yang sedang parkir. Yun yang menyadari hal itu, langsung merasa senang karena telah kembali. Ia pun segera berteriak meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Setelah berhasil diselamatkan, Yun yang masih merasa sedikit pusing langsung bergegas ke rumah sakit menggunakan taksi untuk menemui Hara. Hyuim yang melihat Yun masuk ke dalam taksi memohon kepada Yun agar diperbolehkan ikut dengannya. Singkatnya, setelah sampai di rumah sakit, Yun pun mulai merasa benci kepada Hyuim karena ia merasa bahwa Hyuim merupakan dokter yang hanya mementingkan harta. Ia pun langsung pergi meninggalkan Hyuim sendiri di depan rumah sakit. Kejadian ini disaksikan Jiha yang sedang berada di rumah sakit tempat Yun bekerja untuk mencari Yun. Jiha pun langsung merasa cemburu dan mencurigai Hyuim. Singkat cerita, setelah ditinggalkan oleh Yun, Hyuim pun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Ia pun merasa sedih karena harus kembali berjalan tak tentu arah. Ia berpikir bahwa ia tidak akan kembali ke Joseon lagi karena ia merasa semua orang di sana mencari dan ingin membunuhnya. Singkatnya, pada saat sedang berjalan, ia kembali tak sengaja melihat rumah sakit Shinhye yang sangat besar tepat berada di depannya. Seketika itu, ia merasa seperti mendapatkan kekuatan untuk bertahan dan langsung memiliki semangat juang kembali. Ia pun berkata kepada dirinya sendiri bahwa tempat itu akan segera menjadi istananya.